Oke, selamat malam, pagi, siang. Kembali lagi di channel YouTube Indira. Jadi pertama-tama kita akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Zidan. Silakan. Jadi saya bernama Indira. Indira ini kok alumni IPJ kah atau bagaimana? Kau pula terbelakang dulu. Sebenarnya sedikit lagi mau jadi alumni, tapi 2 sekolah. Maksudnya? Jadi kelas Tunggu, 7. sebelum itu tuh ceritakan dulu, kita ini mau bahas apa saja di sini. Jadi kita mau bahas kehidupan anak IPJ. Mau di Tembagapura atau di Kuala? Oke. IPJ tuh kan ada dua tuh, Tembagapura sama Kuala. Nah, orang-orang kan pasti bingung, apa ini IPJ Tembagapura? Nah, buat kami yang tidak tahu, IPJ itu adalah kepanjangan dari Yayasan Pendidikan Jayawijaya. Nah, itu adalah sekolah di daerah Tembagapura dan Kuala Kuala Kencana. Kencana yang merupakan bagian dari area kawasan PT Freeport Indonesia yang terletak di Papua. Ya. Jadi pertama-tama tuh coba jelaskan dulu lah. Kan pasti yang nonton kita ini bukan cuma orang-orang yang tahu Tembagapura, atau kan yang nonton kita ini pasti ada Jovialda Lopez, Chandra Leo, gitu-gitu. Jadi coba jelaskan dulu bagaimana caranya kalau kita mau ke sana. Kayak misalnya nih saya atau taruhlah dari Jakarta, saya mau ke Tembagapura tuh bagaimana caranya? Jadi kalau untuk orang yang belum pernah sama sekali, itu tidak bisa sembarangan orang yang bisa datang ke Tembagapura. Hanya orang-orang yang punya akses ID atau tanda pengenal, atau kalau misalnya punya keluarga yang tinggal di sana. Nah, jadi kecuali kalau misalnya datang ke Kuala atau ke Timika tuh tidak perlu ID. Timika tuh kayak kabupaten. Iya, kabupaten yang ada di Papua, namanya Kabupaten Mimika, kotanya namanya Kota Timika. Nah, kalau kita mau ke Tembagapura itu kita harus punya izin khusus lah istilahnya. Iya. Izin khususnya itu, kalau izin khusus itu berlaku kalau untuk orang yang tidak punya kepentingan di sana, yang kesana itu cuma mau jalan-jalan. Iya. Itu pun cuma bisa kalau dia punya keluarga Atau kerabat yang tinggal di ya. sana. Tapi kalau misalnya dia sudah orang sana, cara kesannya yaitu naik pesawat. Nah, pesawatnya tuh Pesawatnya pasti kalau orang tua itu sudah tahu dan sudah bosan karena cuma dari zaman sapu mama, sapu kakek kerja di sana. Pesawatnya itu cuma itu, yaitu si ekor kuning Airbus Indonesia. Tapi walaupun pesawat cuma satu, tapi saya harus akui, karena saya naik pesawat itu cuma Airbus sama Lion Air saja. Kalau saya sih sudah pernah naik Garuda. Kalau saya cuma pernah naik Airbus sama Lion Air. Airbus tuh harus akui ya, dia punya pelayanan tuh terbaik Debbie. Makanannya enak. Gratis Terus pula. bukan cuma masalah gratis, saya tidak gratis sih, itu Bisa dibayar sama tiket. sudah dibayar sama perusahaan. Tapi yang bikin saya merasa aman naik Airbus tuh, dia punya smooth landing, pokoknya semuanya tuh inilah, apa, kualitasnya bagus lah, baru jarang ini Dengar bukan jatuh juga ya, jarang insiden. Yes. jarang Paling biasanya delay sebelum berangkat kalau kerusak ya ya, itu diperbaiki. pun jarang sekali, bukan macam setiap mau cuti tuh sudah apa pasti delay, itu tidak, jarang lah. Nah, cara kesannya itu ya, misalnya nih saya sudah jadi orang sana tuh, sapu misalnya kan kayak saya, kalau saya tuh kan sapu bapak tuh kerja di sana, kita bapak tuh kerja di sana di nama departemennya itu safety tuh, IRG. IRG Corporation. bukan corporation juga bodoh. Aduh, baru IRG apa gitu, itulah pokoknya. iya, pokoknya salah satu departemen lah di PT Freeport yang menaungi bagian keselamatan
kayak tim SAR-nya Freeport lah. Iya. Ya kan kita bapak suka jadi sana tuh. Berarti kita tuh bisa ke Freeport itu hanya melalui ayah kita tuh langsung request ke perusahaan kalau kita itu mau menggunakan transportasi pesawatnya untuk ke sana. Biasanya tuh requestnya harus dimasukin beberapa bulan sebelumnya lah. Jadi Karena bukan banyak yang kayak bukan kayak kalau di sini tuh beli di beli iya beli di Traveloka atau itu ada dimanapun emang itu. agennya sendiri yang ngurus. Kalau di sana tuh ada khusus namanya Viator. Nah, jadi kita ke sana tuh pakai pesawat. Tergantung dari mana ya perjalanannya tuh. Kalau saya kan berdomisili Makassar tuh. Jadi tuh perjalanannya sekitar 2,5 jam lah naik pesawat. Bisa juga paling sering tuh tujuannya kalau bukan Makassar, Jakarta, Surabaya. Ya itu tujuan Tujuan primary-nya umum. lah. Nah, kita naik pesawat. Dan pertanyaan paling legend tuh kalau di bandara. Saya rasa tuh kalau penumpang Airbus itu tuh, penumpang yang ke Tembagapura tuh pasti selalu dapat privilege deh ini. Tidak tahu kalau penumpang lain bagaimana. Tapi kalau penumpang Airbus tuh, penumpang mau ke Tembagapura tuh, mungkin ini yang sayang kudet atau bagaimana. Tapi setahu saya kalau kita masuk bandara tuh kan kita harus kasih tunjuk tiket tuh. Ya dong kesu hafal. Tiket begitu. Kalau kita tuh tidak. Kalau penumpang Airbus tuh cuma kasih tunjuk ID card baru nanti security langsung kayak silakan masuk. Terus kayak beberapa juga kayak su familiar, oh ini biasanya Tembagapura ini. Bahwa nanti kalau kita nganter tuh ditanya gini, sudah di apa itunya tuh bagian timbang-timbang barang itu tuh. Nanti mereka tanya lowland atau highland. Dulu tuh kita selalu pilih highland karena memang kita tinggal di Tembagapura. Tembagapura kita tinggal di Bukit Barat 3 7005B. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita awal mula dulu lah. Ini karena episode pilot ini. Jadi pas udah selesai urusan di bandara dan naik pesawat, sampailah kita di Bandara Timika. Bandara Timika itu namanya Moses Kilangin International Airport. Nah di sana tuh kalau kalian pilihnya pas di bandara sebelumnya tuh kalian pilih mau ke Highland atau Tembagapura, nanti tuh kalau kalian beruntung kalau cuacanya lagi bagus dan tidak hujan, cerah, itu kita bakal naik helikopter dan pesawatnya tidak terlambat mendarat ya. Karena sudah dihitung gitu. Nanti tuh kalian langsung dapat tiket helikopter. Biasa M1, M2 tuh kayak urutannya lah. Urutan ininya, keberangkatan helikopternya. Kalau M1 itu nanti berarti dia berangkat pesawat helikopter yang pertama. Jadi teman-teman kita tuh kalau mau ke sana, mau ke Tembagapura itu, kalau beruntung naik helikopter bisa. Tapi kalau lagi apes dan lebih seringnya sih lagi apes sih, nggak jarang juga sih. Tapi ya lebih seringnya cuacanya ya. Lebih sering hujan. Kalau percaya tidak percaya itu di sana tuh mungkin kota dengan intensitas hujan paling tinggi lah. Jadi kalau kita mau ke sana tuh kalau cuacanya bagus bisa naik helikopter. Paling waktu tempuhnya itu cuma 15-20 menitan aja udah sampai ke Tembagapura. Kalau kamu sampai Tembagapura tuh nanti mendaratnya tuh di helipad Rainbow Ridge. Di Rainbow. Nah, nama Rainbow tuh kayak itu nama tempat lah. Nama satu tempat di daerah Tembagapura. Yang di situ tuh cuma ada kayak cuma ada kolam renang, gudang, sama perumahan, sama workshop, bengkel truk gitu. Sama ada juga perumahan, tapi perumahan tuh dia sedikit saja. Jarang tidak ramai. Iya, baru jarang ada keluarga juga. Dulu banyak sih keluarga tinggal di situ waktu zaman-zaman 2010 ke bawah itu banyak. Tapi sekarang tuh setahu saya kebanyakan tuh yang tinggal di Rainbow tuh kayak expatriate dari Departemen Redpat. Itu setahu saya, tapi tak tahu ya, mungkin ada yang lebih tahu. Silakan komen di bawah. Tapi ya itulah, nanti kamu cari tahu sendiri lah. Saya selamat ya ke Tembagapura juga. Kenapa? Nanti kita kasih tahu alasannya. Terus kalau sudah sampai di Tembagapura nih, saya sarankan bagi kalian yang baru kayak newbie ke Tembagapura tuh, saya sangat sarankan bawa jaket yang tebal. Kalau kamu pernah ke Uniqlo, baru kamu lihat dia punya jaket
parka yang Yang tebal kayak itu. biasa dipakai di luar negeri. Iya, yang Itu biasa orang harus pakai di wajib. Inggris pas winter. Apalagi orang-orang baru yang Iya, tidak pokoknya tahan dingin iya, tuh harus wajib. apalagi yang orang-orang baru tidak tahan. Biarpun yang tahan dingin, tetap harus ini menurut saya kalau yang penting dia masih baru lah, baru kesana atau Apalagi pertama kali. belum pernah tersentuh. Iya, walaupun kau setahan apapun kau sama dingin tetap kau harus beli. Bawa. Karena itu dinginnya Harus alami, bawa, boy. harus bawa jaket yang tebal. Karena dinginnya tuh mau Apalagi meninggoy. yang baru-baru pertama kali. Kalau yang kayak kita Apalagi tuh susering kalau ya, mendarat biasa. kita aja yang susuri aja biasa kalau Kadang Sumatera masih ke sana kedinginan. biasa masih kedinginan. Apalagi tuh mendaratnya di Rainbow. Rainbow tuh mama tempat Walaupun tinggi yang pagi-pagi bagaimana yang sudah pun ya. matahari di atas tuh tetap dingin. Walaupun terik tetap dingin karena emang gunung dikelilingi sama pegunungan yang sangat-sangat tinggi. Iya. Nah, terus kalau sampai di sana tuh, nah itu kan langsung dibawa ke nanti kan suruh naik bis nanti. Di sana tuh semua transportasi itu gratis. Bis gratis. Mobil pun itu yang bisa bawa juga cuma orang-orang tertentu, orang yang punya SIM, bukan SIM yang kayak di kota-kota besar ya, tapi SIM-nya memang khusus untuk mengemudi di sana saja. Jadi nanti kamu dikasih naik bis umum kayak shuttle bis gitu. Nanti kamu dibawa ke namanya tuh di Tembagapuranya. Tadi tuh kan di Rainbow Ridge-nya itu kayak dataran yang lebih tingginya. Nanti kalian tuh dibawa ke Tembagapura. Tembagapura itu adalah tempat di mana semua ada berjalan lah. ya, Kayak seperti pusatnya. ya pusat kota. Di sana ada sekolah, ada rumah sakit, ada tempat belanja, ada tempat belanja, kayak supermarket, terus ada tempat restoran, ada perpustakaan, perpustakaan, perumahan. gym, perumahannya lebih banyak di sana. Dan memang semua family, semua keluarga itu disimpannya kebanyakan di Tembagapuranya. Ada masjid, ada gereja, ada lapangan bola dan lapangan bola itu kamu harus cari. Kamu harus searching di Google sudah saya ternyata di sana tidak ada nama-nama lapangan bolanya, itu saya tidak ada nama tempatnya. Kita tuh bilangnya tuh lapangan bola aja. Iya, lapangan sport hall. Sport hall tuh kayak gelanggang olahraganya lah, kayak gor gitu. Jadi di sana tuh ada gym, itu sangat lengkap sekali di sana. Terus kayak juga bukan gym yang ecek-ecek, kayak betul Gym yang dia mama. tuh ke atas tuh bagus. Mungkin Deddy Corbuzier tersenyum melihat itu. Kalau Deddy Corbuzier diundang ke Tembagapura tuh mungkin dia langsung bilang, saya mau gym. Apalagi kayak dingin ya. Iya, pas dia mau lebih semangat nge-gymnya. Om Deddy silakan kalau mau endorse kita atau mau ajak kita di podcastnya, tidak apa-apa. Nah, terus apa lagi? Kita ngobrol ngalur ngidul aja sini. Apa lagi? Kalau orang Tembagapura sudah tahu sih kayak isinya tuh apa aja. Iya sih, tapi kan kita mau jelasin sama yang kita viewers nanti nih, siapa tahu. Di Tembagapura tuh juga ada tempat tinggal yang khusus kayak apartemen buat karyawan-karyawan, dan itu fasilitasnya tuh oke. Gimana? Ada yang sekarang di depan SQ. Oh iya. Jadi maksudnya Indi tuh di Tembagapura tuh ada satu tempat tinggal yang khusus karyawan staff. Karyawan staff tuh artinya apa ya? Kayak udah senior gitu lah, udah lama. Dan mereka tuh dikasih tempat tinggal khusus. Namanya tuh SQ, single Gitu yang cuma buat sendiri. single quarter kalau nggak salah, dia kepanjangan. Gitu dia tinggal sendiri dalam kamar bagus, itu. Bagus kan, depannya langsung supermarket. Ya, posisinya itu strategis lah. Depannya supermarket, belakangnya lupa tempat makan. Lupa tuh macam tempat makan, gitu. Klub, bukan klub juga sih, kayak ya kalau di Inggris tuh istilahnya pub lah gitu. Kalau bar kan tuh terlalu erotis sekali kesannya. Tuh ini kayak pub, jadi bisa tempat untuk minum, kalau untuk yang bisa minum, untuk tempat mau bikin acara itu bisa di situ. Terus apa lagi? Kita jelaskan fasilitasnya dulu satu ya. Kalau jadi Tembagapura tuh terbagi menjadi berapa daerah ya, berapa wilayah. Ada Bukit Barat, Prambanan, Borobudur, Amole, West, Palapa. Ada 6. Jadi ya ada yang namanya tuh pertama ada Bukit Barat, terus ada Amole, ada West, ada Prambanan, Borobudur sama Palapa. Jadi kita jelaskan satu-satu dulu. Tunggu. Dari paling atas Borobudur dulu.
Borobudur tuh dekat sama Prambanan. Borobudur itu adalah salah satu tempat di Tembagapura. Jadi Tembagapura itu dibagi menjadi 6 kompleks lah, 6 wilayah. 6 kompleks itu kayak untuk menandakan ini tempatnya itu di sini. Kayak Ke Prambanan ya yuk, supaya ke kita bisa bilang Borobudur kayak yuk. gitu-gitulah. Ayo ke Prambanan, ayo ke sini supaya ada nama-nama bukan Nama nama tempat jalan juga sih. sih. Kayak nama apa ya? Nama lokasi lah. Nama lokasi. Nah, di situ tuh isinya tuh ada macam-macam tergantung di mana. Kalau misalnya kayak di Bukit Barat tuh cuma ada perumahan. Perubahan sama helipad lama. Ya, sekarang helipad lama sekarang jadi kantor. Iya. Kalau di Prambanan tuh di situ ada masjid. Nah, Iya, masjid kalau sama mes di Palapa itu ada asrama Tomawin itu asrama untuk anak-anak Papua. sama perumahan juga di situ. Sama ada perumahan juga. Ya kita jelasin dulu dari Borobudur. Borobudur tuh di paling atas lah letaknya. Di atasnya Prambanan. Di atasnya Prambanan. Nah, di Borobudur itu, ini buat anak-anak Tembagapura ya, pasti kalian sudah tidak asing. asing lah. Karena kalau mau ke air terjun tuh Harus lewat lewat situ, lewat Borobudur. Dan karena yang seperti saya bilang tadi, tidak bisa bawa mobil tuh tidak sembarangan. Jadi kita tuh Jalanannya kalau mau betul-betul curam ke kalau atas. kita mau ke air terjun tuh kita jalan kaki betulan, bukan Yang jalan harus kaki. lewati Coba jalan lumpur. kaki mungkin kayak kalau kayak di Makassar ya, mungkin di trotoar tuh masih enak. Ini batu-batu. Kamu tidak capek. Ini bukan cuma batunya, tanjakan yang bagaimana? Bukan tanjakan apa itu tuh. Makanya biasa di sana tuh tidak sembarangan orang Mendaki yang tuh. bisa bawa mobil atau bis karena betul-betul jalannya tuh kayak ke atas gitu. Karena memang butuh keahlian yang ekstra lah, keahlian khusus lah untuk bisa bawa kendaraan di sana. Bisa terbalik. Iya, dan sudah bukan banyak juga sih, sering lah tuh kejadian eksiden gitu. Terus yang di bawahnya Prambanan. Prambanan tuh ada masjid, ikonik masjid sama Icon. gereja Kalvari. Dia tuh Itu adalah posisinya kayak posisinya nggak terlalu tuh dekat sih, tapi satu inilah sekitar satu daerah, ya satu misalnya area. kayak dalam satu wilayah lah. Masjid namanya Masjid Darus Saada, Terus ada gerejanya namanya Gereja Kalvari. Kalvari. Jadi itu paling jaraknya cuma berapa? Cuma 100 meter lah. Cuma beda 100 meter. Jadi di sana tuh menurut saya toleransi beragama itu sangat-sangat tinggi sekali. Di sana tidak ada dibilang Perbedaan. iya, semua itu justru melebur lah menjadi satu, damai, tentram. Itu kayak jarang banget ada kerusuhan Jarang ada kerusuhan yang bukan jarang, tidak pernah lah. Tidak pernah ada kerusuhan yang menyangkut pautkan agama lah kalau di sana tuh. Tidak pernah. Karena apa ya? Orang itu respect semua. We are living in 21st century lagi, kita sudah hidup di zaman-zaman batu. Orang-orang di sana tuh sudah bukan open minded juga sih, orang sudah respect each other lah. Respect to others. Jadi di sana tuh ada masjid, namanya tuh Masjid Darus Saada. Mungkin kalau yang OG yang sudah sering ngaji pasti tahu. OG Tembagapura ini shout out to OG Tembagapura yang Islam ya. Anak-anak TPK Isra. Anak-anak TPK Isra pasti kalian yang kalian kenal nih. The legend Ustadz Garin. Namanya Ustadz Garin. Ustadz Garin tuh jadi di sana tuh kan ada, kalau kita ngaji tuh ada sistem qiraati. Jadi qiraati itu ada qiraati 1 sampai qiraati 6. Nah, setiap untuk naik tingkatan tuh kita harus tes. Kalau kita mau naik tingkat, saya dari qiraati 1 ke qiraati 2, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu tuh kita harus dites dulu, tes pemahaman materi ya, bacaan gitulah. Sama ada namanya itu Ustadz Garin. Ustadz Garin ini bagi kalian yang kam yang dengarin ya, mungkin siapa kayak yang Islam mungkin yang pernah ngaji di sana, pasti kamu tahu betapa susahnya lolos naik jilid. Memang dia tidak marah, cuman dia tidak galak. Auranya kayak bukan aura juga, menurut saya tuh kayak stigmanya lah. Orang-orang sudah kayak Ustadz Garin, susah ini, susah lulus. Padahal sih tidak juga sih. Kalau memang kalau kau persiapkan betul-betul mah iyo fine aja. Tapi karena sudah stigmanya tuh kayak Ustadz Garin susah ini. Ya tidak sedikit juga yang nggak ada. Satu teman dulu nih, tidak sebut nama, sudah siapa nanti nonton lagi. Dia tuh saya kan sama-sama dia pergi tes di ini, tes ngaji, baru dia tidak lulus ini. Dia menangis, tapi dia tidak mau kata menangis. Jadi dia buka dengan buku, sakit, nangis diam-diam sakit. Kasihan Dewi. Aduh. Terus apa lagi ya?
untuk kalian yang OG Tembagapura lagi nih, pasti kalian tahu ada dulu satu, kita sudah terabas yang bercerita ini sudah lewat ya, kita bahas yang pembahasan baru ini untuk OG Tembagapura yang lainnya ini. Kamu ingat Ringo ketidak? Ringo. Yang anjing itu loh. Saya nggak tahu sih. Oh, karena ini dia masih muda, jadi dia belum terlalu lama lah. Kalau bagi kami yang anak-anak Tembagapura tuh ada dulu nama anjing toh, namanya tuh Ringo. Saya tidak tahu kenapa sih kasih nama Ringo. Pokoknya anjingnya tuh mungkin jenis apa? Kayak anjing liar kali. Tapi anjingnya mama Papua lah di sana lah. Pokoknya anjingnya salah satu inilah. Nah, namanya tuh Ringo. Dia punya ciri khas tuh dia punya kalung warna biru di lehernya. Nah, kalau warna biru tuh pokoknya Ringo ini paling nakal sekali. Dia selalu gigit-gigit orang. Sebanyak korbannya digigit sama Ringo ini. Jadi kalau kita jalan dulu, saya pulang ngaji biasa tuh, pulang sekolah. Pas itu jadi momok yang patut diwaspadai Dewi Ringo. Pokoknya kalau kau lihat ada anjing warna corak hitam putih baru kalung biru, aduh itu sudah. Jangan lari, mending kau naik bis langsung, kau tunggu di halte Demi. Tunggu, ini dia masuk ke Transportation. Oh, ini adalah bridgingnya ke transportasi Tembagapura itu. Tuh kasih benar. Dulu mana? Sabar. Nah, ngomongin yang lain lagi, kita tadi kan sampai di mana tuh? Transportasi ya. Nah, kita break sebentar dulu ya karena kita mau perbaiki posisi duduk. Pegel bos. Nah, kita enaknya ngomongnya pakai logat Papua kan, logat apa ya? Logat Papua sih deh. Iya, kayak sako-sako. Paling nanti ya ada penjelasan Ya. subtitle kalau tidak mau. Bagaimana nih? Jadi transportasi di Tembagapura tuh naik bis, Pak. Naik bis tuh dulu tuh. Waktu saya kapan ya TK kan? TK sampai kelas berapa gitu. Saya kan itu TK sampai SMP di Tembagapura. Jadi sudah lama lah tinggal sana. Nah, dulu tuh dia punya transportasi tuh, sistem transportasinya tuh satu bis untuk keliling ke Satu Tembagapura itu. Jadi kau bayangkan sudah, kalau kita ketinggalan bis, kau bayangkan kita harus nunggu berapa lama. Tunggu di halte. Mama itu enak sih tunggu di halte, cuman dulu tuh sapu zaman satu tunggunya lama sekali. Karena bisa sampai setengah jam untuk tunggu bis saja. Dulu bisnya kurang. Bisnya bukan kurang, cuma satu yang dipakai untuk sebagai bis kota yang mengkeliling dari keliling Barat ke Tembagapura gitu. Untung dulu tidak ke Hidden Valley. Kalau ke Hidden Valley mampus kau tunggu sudah sampai bodok. Sampai berlumut. Jadi baru dulu ini OG Tembagapura lagi. Kami ingat ya. Saya yakin Demi, kamu komen bis favorit yang mana? Kalau saya pribadi itu bis yang warna biru yang merek Western Star. Saya suka bis itu tuh gara-gara bis itu tuh kalau kita kan setiap mau berhenti di halte itu kan harus pencet bel tuh. Tapi kalau bis biru tuh dia one of a kind, Demi special. Jadi karena dia punya tempat, bayangkan dia punya tempat supir toh, tempat pengemudinya lah. Terus kayak ada pintu. Terus ada kayak semacam rongga, ruang itu langsung, jadi dari tempat supir langsung nyambung ke tempat penumpang. Jadi tidak ada sekat-sekatnya lagi lah. Jadi cuma dipisahkan sama kayak tabung kecil aja gitu. Nah, itu jadi antara supir sama penumpang itu kita saling kelihatan. bisa baku lihat lah. Nah, jadi kalau kita setiap mau turun tuh dulu tuh ini saya tidak tahu ya. Padahal tuh sebenarnya bis itu ada belnya sebenarnya. Bis ini tuh ada bel di samping kiri kanannya. Belnya tuh yang hitam panjang itu. Nah, tapi saya tidak tahu, mungkin ada orang yang pertama kali mencetuskan kalau mau turun dari bis itu tuh harus angkat tangan. Jadi kita tuh kalau mau turun lambaikan tangan, nanti dia lihat dari kaca yang atas. Kalau omnya lihat tuh kok beruntung, tapi kalau lagi apes omnya tidak lihat. Dan yang bodohnya dulu tuh saya kalau omnya terlihat tuh bukannya saya ngomong kayak berhenti om, saya cuma diam. Dia mesti ada makan tangan Devi itu. Apalagi dulu kan belum ada kayak kalau anak yang TK tuh terus sampai buat pencet bel kayak cuman lambaikan tangan. Jadi kayak lagunya ini langsung lambaikan tangan ke kamera. Jadi langsung itu kenangan yang itu paling the best ya, apalagi kursinya empuk lagi. Mungkin yang untuk lebih lama lagi ya, sebelum bis biru tuh ada juga namanya bis coklat. Ini tahu siapa yang dengerin yang tahu bis coklat.
ada bis coklat Demi. Jadi bis coklat juga tuh the best itu Demi. Dia kursinya bayangkan kulit pak, kulit coklat. Kayak itu istilah kalau di luar tuh mungkin bis-bis buat orang kaya. Iya kayak orang-orang high class gitu. Baru bis itu pak enak juga gara-gara dia push space antara kursi di depan sama kursi belakang itu agak lowong tuh. Jadi tidak sempit lah. Baru kalau mau turun juga kita angkat tangan. Mungkin yang dapat bis itu yang kayak sekarang sudah kerja, Bisa punya aja, tapi saya anak. dapat, saya juga dapat. Dan sekarang saya masih kuliah. Saya baru masuk kuliah lah. Tapi saya dapat. Tapi memang waktu itu saya masih kecil sih. Saya kayaknya masih Kayak samar-samar TK ingatan. lah. Iya, ingatannya juga samar-samar, bukan ingatan yang kayak memori full Detailnya. gitu. Iya. Nah, terus apa lagi? Kalau kita mau ke itu dulu. Apa? Apa? Harus tunggu bis lama, tapi pas sudah tahun berapa gitu. Bisnya sudah jadi setiap Kayak 15 menit atau 20 Iya, setiap menit tempat tuh nanti sudah bisa tempat, mutar. Terus kayak sekarang tempat-tempatnya. ada yang khusus bis bis Bukit Barat, Iya, bis Amole Amole, sendiri. Prambanan, Borobudur gabung. Jadi itu beda-beda bisnya. Kalau bis Prambanan sama Bukit Barat tuh biasanya bentuk bisnya sama. Ukurannya agak-agak sedang lah. Tuh, panjangnya tuh yang sedang. Kalau bis Amole tuh yang paling kecil biasanya. Iya, yang karena cuma Karena sedikit. penumpangnya sedikit kalau Amole. Yang paling besar Paling tuh Hidden panjang Valley. itu dan Valley karena orangnya banyak. Karena orangnya Sama dia karena- dua langsung Tidak juga gabungan. sih. Saya jarang malah ke Hidden Valley itu dapat full. Kalau Selalu siang, kosong. sore itu baru full. Itu pun orang fullnya bukan ke Hidden Valley-nya, ke Kayak- street. Iya sih betul. Street itu kayak daerah yang kita lewatin untuk ke Hidden Valley. Nah, itu Oh, itu iya, situ betul, yang situ betul. yang Yang orang banyak banyak. turun di itu. Nah, terus apa lagi? Saya dulu bingung malah bicara apa lagi. Macam saya sudah bicara semua padahal belum. Padahal asli masih banyak sih Apalagi sebenarnya. kayak kegiatan di Tembagapura tuh Oh, banyak. itu untuk episode yang lain aja. Iya. Mungkin nanti kita lebih bahas tentang lebih Terus jauh lagi di keadaan perumahan itu ya gimana. tapi episode berikutnya aja karena saya capek ngomong, jadi kita closing aja. Oke, sampai sini Terserah kalian mau like, mau komen, mau subscribe, terserah, bodo amat. kita bini karena kita mau nostalgia. Iya, kita cuma mau ngobrol aja. flashback. Kita tuh cuma mau ngobrol terus mau kalian dengar kamu tidak. Saat dia kepikiran tadi lah kenapa kita pernah bikin podcast aja. Karena emang belum banyak yang bikin sih, belum Ada malah ini, makanya saya kepikiran kalau vlog kan udah banyak tuh, Paling vlog vlog Tembagapura. udah banyak. Kalian bisa cari aja di YouTube itu vlog Tembagapura tuh banyak sekali. Ada teman satu, kamu cek aja dia, pokoknya ada channelnya, saya lupa. Pokoknya dia tentang Tembagapura juga gitu lah. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tapi terserah kalian mau like video ini, Ini share. juga ternyata ini tidak akan diupload Iya, di jatuhnya pokoknya kalau kamu dengerin di YouTube berarti jadi di Berarti ini upload. ada. Kalau tidak, Saya dengar. saya ngomong kayak orang bodoh. Oke, sudah. Dah kam, Dah, anak-anak. dah.